Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang ya, meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ini puasa lalim Islam. Ya serius hari ini ya, lu yang puasa gue yang lapar, nggak bener lu. Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Ikhwan fillah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Viral pada hari ini video yang ada di media sosial terkait dengan beberapa orang yang melakukan tindakan penistaan terhadap agama. Khusus di sini adalah agama Islam sebagaimana agama yang oleh mayoritas umat masyarakat penduduk Republik Indonesia. Dan dia itu menghina agama Islam dan kemudian mengaku sebagai nabi yang ke-26, sebagai penyempurna Nabi yang ke-25, melecehkan baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian menghinakan Allah Subhanahu Wa Taala, menghinakan ajaran-ajaran Islam dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan umat Islam dan agama Islam. Nah, fenomena seperti ini saya kira ini tidak lebih daripada upaya-upaya adu domba. Satu itu sebagai upaya-upaya adu domba agar terjadi gesekan antara umat Islam dan non-Muslim, orang-orang kafir yang ada di baik itu Kristen ataupun yang lainnya, sehingga memicu kemarahan umat Islam. Itu yang mereka harapkan. Dan yang kedua, kenapa tampil banyak sekali sekarang penistaan terhadap agama dan juga penghinaan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pasti diakibatkan karena kendornya pengawasan daripada aparatur pemerintah, dari aparat keamanan, dari sistem penegakan hukum yang sangat kendor terhadap para penista agama, penghina agama. Apalagi ditambah dengan saat ini banyaknya kriminalisasi terhadap para ulama, terhadap para habaib dan juga organisasi-organisasi Islam. Itu merupakan salah satu indikasi daripada makin beraninya mereka yang menghina agama Islam, mengaku nabi lah, mengaku malaikat lah, menghinakan Allah, menghinakan Muhammad dan lain sebagainya, apalagi menghina para ulama. Sudah biasa kita dengar sehari-hari. Ini mereka dia ngaku sebagai nabi yang ke-26, sebagai penyempurna nabi yang ke-25, menghina Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ini orang-orang yang harus ditindak. Mereka harus ditindak dengan cepat oleh aparat. Bahkan mereka nantang bagaimana itu mereka merasa berani dengan menghina Nabi, menghina Islam. Mereka siap untuk dilaporkan dan akan memberikan hadiah katanya kepada siapapun yang melaporkan dia, berani melaporkan dia. Ini selalu ada grand design, ada upaya-upaya yang mereka berani seperti itu karena kayak seperti apa ya, umat Islam seperti banyak tapi ibarat kata seperti buih. Tidak ada punya giroh, tidak punya semangat dan tidak punya pembelaan yang benar-benar terhadap agamanya sendiri. Tentu karena apa? Semakin merosotnya moralitas umat Islam, semakin rendahnya mentalitas umat Islam. Kenapa semakin rendah mentalitas umat? Karena banyak tokoh-tokoh yang mengklaim dirinya sebagai tokoh agama, tapi mereka sendiri punya pemikiran yang picik, punya pemikiran yang pluralisme, punya pemikiran yang liberalisme, sehingga mereka merasa tidak apa-apa berbuat seperti yang terjadi jangan kepada mereka. Sehingga dari sanalah muncul penghinaan terhadap umat Islam. Dan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW marah besar manakala Islam dan Allah Subhanahu Wa Taala dihinakan, ayat-ayat Allah dihinakan, Rasulullah SAW marah besar. Itu yang harus kita coba. Baik, kita simak bagaimana perilaku orang-orang laknat tersebut. Gila, nggak bener.
Ya, juga kita terus berdoa yang ada di NTT ya. Terus kita doakan kalian selalu ada di hati kami, dan kita selalu push supaya teman-teman berdiakonia untuk membantu teman-teman di NTT. Haleluya, shalom semuanya. Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Ini puasa lalim Islam. Ini puasa lalim Islam. Ini puasa lalim Islam. Luar biasa. Lu yang puasa, gua yang lapar. Gubrak-gubrak pokoknya. Password seperti biasa ya. Buka, cus, gubrak-gubrak, oh lala bebe. Ya serius hari ini ya. Lu yang puasa, gua yang lapar, nggak bener lu. Ya serius hari ini ya. Lu yang puasa, gua yang lapar, nggak bener lu. Ya serius hari ini ya, lu yang puasa, gue yang lapar, nggak bener lu. Ini saya dikirimi sama ini ya, sama teman-teman ya, termasuk dari ini. Mereka puasa, nanti yang saya bagikan lah linknya ya. Nah itu dia. Jadi kalau kita lihat sekarang kan ini di Indonesia kan lagi pada puasa kan. Kalau di Eropa juga lagi pada kalau di Eropa lagi pada bukan lagi pada puasa, lagi pada duniawi nih, nggak urusan puasa. Sebab teman-teman Muslim yang di Eropa ini tahun pertama puasa, mereka takut sama Allah. Tahun kedua puasanya separuh, nyoba Allah lihat apa enggak. Tahun ketiga bablas nggak ada yang puasa, Allah nggak lihat. Loh kenapa? Allah kan maha tahu. Enggak, Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. 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 Kurang ajar. Tapi begitu ya. Tahun pertama mereka pasti puasa full. Tahun kedua mereka separuh. Tahun ketiga mereka rata-rata udah nggak puasa lagi. Tiap hari ngelihat porselen. Tiap hari mereka ya apalagi sini sejuk ya. Tapi lucu ya, padahal sejuk di sini. Kalau mau puasa kan cocok sejuk di sini. Ya itulah namanya kan. Ternyata kan tanpa tekanan mereka tidak akan melakukan ibadahnya. Artinya apa? Ibadahnya itu karena ditakut-takuti beden-beden nih. Nah, kalau di dalam Kristen nggak boleh begitu ya. Di dalam Kristen kita itu, di dalam ajaran kita itu, orang itu takut sama Tuhan itu bukan karena ditakut-takutin, tapi karena dia mengalami sendiri, dia menemukan perjumpaan pribadi, maka dia akan berbuat kebaikan, bukan karena dipaksa-paksa berbuat baik sehingga jadi munafik ya. Jadi teman-teman boleh nggak, kemarin saya nonton ya di channelnya Yusuf Manugulu, ada orang Kristen nanya, Kristen itu agama bukan? Ya ada dua, ya agama ya bukan. Itu kalau kamu tanya di Indonesia, Kristennya jadi agama. Kalau sudah dibaptis, yang boleh baptis apakah harus orang Kristen? Ya nggak harus loh. Kalau KTP-nya asli Islam gimana? Pertanyaan gitu kan. Apakah kalau Kristen diselamatkan? Ya enggak lah. Enggak semua orang Kristen diselamatkan lah. Hanya yang percaya Yesus. Masalahnya, aku bikinkan kamu. Terima kasih sayang. Ya. Indahnya. Nah, gitu toh. Nah, kalau terima kasih Hani ngiri lu, aduh. Terima kasih Hani Lemon. Hani Shop. Minta tolong dong bikinin gorengin tahu lagi. Aduh, ini gue lagi makan apa nih, coba nih. Gue lagi makan nih. Bisa goreng apa tahu tepung itu? Katsu. Oh, katsu. Aduh. Katsu. Katsu babi. Baru dibikin katsu, iya. Itu katsu tangan kiri, tangan kanan tuna. Aduh, dengan camilannya kelas berat. Oh, Pak Yus bilang serabi. Serabi, waduh, jangan bawa serabi. Pak Yus harus nyamber ini sebentar. Mana Pak Yus kemana nih? Untung nggak denger loh, ntar langsung nyamber tuh bilang serabi. Emangnya suku Buddha cemilannya Cemilannya ini apa nama? Musikal. Oke, balik lagi, fokus. Aduh, gue jadi saudara, ya sampai mana tadi tuh kan? Jadi, udah lu ngomong dulu deh, gue siapin dulu nih. Amin ngomong dulu, biar gue siapin dulu. Lu
Pengalaman lu buka puasa bagaimana hari pertama? Pengalaman buka puasa, tapi ya bingungnya kalau dulu ketika di daerah enak tuh buka puasa gitu tuh. Waduh, kurang lebih 5 tahun yang sebelum zamannya Ahok lagi gencar-gencarnya tentang Sarah dah gitu. Kalau udah buka puasa, wow banyak gitu, bro sini buka puasa bareng gitu. Padahal bukan buka puasa gitu, tanya doang gitu kan. Gitu tuh yang lagi rame-ramenya kasus Ahok, sepi undangan buka puasa. Aduh, begitu my bro. Kita makan malam berkurang dong ini bulan ini ya. Iya, pokoknya jadi bertambah. Atau kita bisa hemat jadi nggak bisa hemat. Iya nih, kalau anak kos gini udah giliran begini nih paling demen dia. Nanti buka puasa, yuk buka puasa. Lu puasa nggak tadi? Oh iya tadi puasa sampai jam 12. Iya, hubungin Gajah Sakti, bro buka puasa gak gitu, Pak. Ya, gua puasanya malam katanya. Gagal lagi ke Gajah Sakti. Gajah Sakti mah puasanya malam, lu tanya ke sana puasanya malam. Dia mah puasanya bukan malam dia. Puasanya kalau tidur doang. Ya tapi sekarang juga di masjid-masjid yang besar juga nggak ada buka puasa Pak. Jadi kalau dulu kan enak tinggal merapat ya kan. Merapat itu ya. Puasa. Sekarang udah nggak ditiadakan. Karena nanti takutnya semakin ramai kan. Masjid Istiqlal itu juga tidak ada buka puasa. Masjid Istiqlal udah nggak ada ya. Kan memang karena pandemi kan, prokes kan. Karena pandemi. Tetapi memang ini ya, memang menyedihkan sekali ya. Tapi dari dulu saya tuh kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena wah dung breng, Sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling mengerikan itu, horor itu. Serius, itu horor banget ya. Gue nggak berani ngomong tak kayak MKC dilaporin. Gue kasih sayembara, lu gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya kan. Saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amil Al-Qodri, sama Nick Christian. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah.